Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Iya, video pembelajaran kali ini yaitu akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Perhatikan 3 hal penting terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam limit, yaitu mengenal 3 istilah tak tentu, tak terdefinisi, dan tak hingga. Tak tentu adalah bentuk dari, misalkan saya memiliki 0/0 dan hasilnya adalah sebuah angka, yaitu dimisalkan dengan K. Jika 0/0 itu sama dengan K, maka bentuk lainnya dapat kita tulis 0 dikali K itu sama dengan 0. Namun, K ini tidak ada solusi tunggalnya. Jadi K ini dengan catatan K merupakan bilangan real. Jadi boleh K itu adalah 1, boleh K ini adalah 2, dan seterusnya atau 1/2 lain sebagainya. Sehingga dikatakan bahwa tak tentu, 0/0 itu merupakan tak tentu. Bagaimana untuk tak terdefinisi? Tak terdefinisi adalah seperti ini. Misalkan saya memiliki angka A per B itu sama dengan C, maka dapat dinyatakan bahwa C dikali B adalah A. Misalkan dengan angka seperti ini, 18 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 6. Begitupun dapat dinyatakan bahwa 6 dikali 3 adalah 18. Namun bagaimana dengan 18 dibagi dengan 0 sama dengan X? Apakah X dikali dengan 0 adalah 18? Nah, maka nilai X ini tidak memenuhi dari persamaan tersebut. Jadi dikatakan bahwa A per B sama dengan C kali B sama dengan A, ataupun 18 dibagi 0 itu sama dengan X, dikatakan bahwa ini tidak terdefinisi. Bagaimana dengan tak hingga? Tak hingga dapat disimbolkan dengan infinity. Kemudian hal-hal yang harus kita pahami yaitu tentang sifat-sifat limit. Jika terdapat limit dari fungsi f(x) di mana x mendekati a, yaitu nilainya adalah a, dan limit gx di mana x mendekati a, yaitu adalah b. Misalkan ada sebuah konstanta yang dikalikan dengan sebuah fungsi x, di mana limitnya x mendekati a. Maka selesaikan terlebih dahulu limit x mendekati a dalam fungsi f(x) ini, selesaikan terlebih dahulu baru dikali dengan si K atau konstanta atau nilainya berapapun yang ada di sini. Maka diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga misalkan kita kembali lagi yang diketahui tadi, limit f(x) dengan x mendekati a itu adalah a, maka K dikali dengan hasil limit tersebut yaitu a. Untuk sifat yang kedua. Untuk sifat yang kedua adalah limit sebuah perjumlahan fungsi. Jadi ada f(x) ditambah ataupun dikurang, jadi penjumlahan atau pengurangan fungsi. f(x) ditambah atau dikurang dengan gx, di mana limit x mendekati a. Nah, hal ini apabila menemukan perjumlahan dan pengurangan dalam bentuk limit, maka kerjakan terlebih dahulu satu persatu bentuk fungsi limit tersebut. Jadi selesaikan dulu limit f(x) di mana x mendekati a, kemudian selesaikan juga limit di mana limit gx di mana x mendekati a, sehingga hasilnya baru dapat dijumlahkan, yaitu a ditambah dengan b, atau juga dapat dikurangkan, yaitu a dikurangi dengan b. Hal yang sama dapat dilakukan pada perkalian. Di dalam perkalian ini juga dapat diselesaikan terlebih dahulu limit x mendekati a di mana fungsinya adalah fungsi f(x) dengan dikali limit gx dengan x mendekati a. Jadi cari dulu hasilnya, kemudian baru dikali dengan hasil yang ada di sebelahnya, persamaan limit yang ada di sebelahnya. Jadi a dikali dengan b. Hal yang sama juga dilakukan pada pembagian, yaitu f(x) dibagi dengan gx di mana limit x-nya mendekati a. Maka selesaikan terlebih dahulu untuk pembilangnya diselesaikan dan penyebutnya diselesaikan, sehingga hasilnya baru dapat dibagi. Ini ya untuk sifat-sifat limit.